Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa mengenang, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Ya, mengenang ya, sesibuk apapun, aktivitas profesi kita, di kantor, di rumah, di ladang, ya, in everywhere. Tetaplah setia sermon, berikan pelayanan yang terbaik, dan jangan lupa doakan anak sekolah minggumu. Dan kembali kami ingatkan, persiapkan segala sesuatu. Ini sudah bulan 7, Bapak Ibu, ya, dan tak terasa kita akan mendekati perayaan-perayaan besar yang akan kita rayakan dengan penuh sukacita, dan tetaplah mengerade, ya, mengenangnya. Dan baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kali ini kami membuat sermon 2 sekaligus dalam satu video, karena untuk khotbah sekolah minggu di tanggal 12 dan di tanggal 19 dari nats yang sama, hanya saja ayat yang terpisah, ya. Di tanggal 12, 1 Tesalonik 5 ayat 16, dan di tanggal 19, 1 Tesalonik 5 ayat 17, Bapak Ibu. Nah, jadi kami akan membuat sermon Jamita Sekolah Minggu dalam satu video sekaligus, ya, mengenangnya. Nanti minggu depan jangan sampai Bapak Ibu kecarian lah, ya. Nah, jadi baik, mengenang, mari kita sermon untuk tanggal 12 dan tanggal 19 Juli, yaitu 1 Tesalonik 5 ayat 16 dan ayat 17. Untuk tanggal 12, bersukacitalah senantiasa. Itu di ayat 16, dan di tanggal 19, tetaplah berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, singkat, padat, dan jelas, ya, dua ayat ini. Itu sebabnya kami buat dalam satu video sermon Jamita Sekolah Minggu ini. Nah, mengenang, hal yang pertama yang mau saya jelaskan secara singkat kepada kawan-kawan semua adalah seperti apa dan bagaimana situasi yang terjadi atau yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonik sesuai dengan kesaksian kitab ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat di Tesalonik, baik dari 1 Tesalonik dan 2 Tesalonik, mengenang mereka menghadapi tekanan dari berbagai sudut, ekonomi, sosial, budaya, ya, bahkan tekanan fisik juga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Dalam situasi seperti itulah teks ini harus kita pahami. Yang mana jemaat di Tesalonik pada masa itu menghadapi tekanan politik, ekonomi, sosial, dan bahkan penganiayaan. Penulis kitab Tesalonik memberikan 3 perintah sebenarnya, ya, mengenang, yang tidak bisa dipisahkan. Ayat 18 ini juga harusnya ikut menjadi bagian dari khotbah ini. Namun di gereja kita HKBP hanya ayat 16 dan ayat 17. Ya, mengenangnya, dalam menghadapi situasi tekanan itu, penulis kitab Tesalonik memberikan 3 cara terbaik. Ya, 3 cara yang terbaik. Yang pertama, bersukacita senantiasa. Yang kedua, tetap berdoa. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Nah, namun kita fokus di ayat 16 dan ayat 17. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tanggal 12 Juli, ya, bersukacitalah senantiasa. Nah, mungkin anak-anak kalau memahami dikatakan bersukacita, pada dasarnya, pada umumnya, mereka memahami sukacita karena apa? Karena menerima sesuatu. Ya, misalnya di rumah kami ini karena dia, ya, dipercayai menjadi juara 1 di sekolahnya, dia senang, bahagia. Atau ketika pada saat opungnya datang, dia senang, dia bahagia. Nah, tentunya anak-anak akan sangat sulit memahami bersukacita senantiasa, tetapi dalam situasi pergumulan. Nah, disinilah harus kita hati-hati dalam menjelaskannya, Bapak Ibu, ya. Bagaimana anak-anak memahami tetap bersukacita, tetapi dalam
menghadapi persoalan dan tekanan. Nah, salah satu contoh yang bisa kami jelaskan, bisa kami berikan adalah misalnya ketika dia kehilangan barang favoritnya, barang kesukaannya, jangan jadi murung terus, kan begitu. Jangan menangis terus, jangan sedih terus, kan begitu. Karena apa? Tentunya itu masih bisa diganti. Ya. Nah, yang kedua, ketika sedang sakit, kan begitu. Jangan murung terus, jangan merengek-merengek terus misalnya. Tetapi tetaplah berpengharapan. Walaupun sedang sakit, jangan lupa untuk tersenyum misalnya. Nah, itulah dua hal yang bisa kami jelaskan untuk kita pahami dalam menyelami dunia anak-anak untuk mengerti jika dikatakan tetaplah bersuka cita. Nah, mungkin kawan-kawan bisa memberikan contoh yang lain, ya mengenangnya. Maka jangan salah, ya, jangan salah menjelaskan. Di sini dikatakan tetaplah bersuka cita, tetapi kondisi mereka sedang dalam pergumulan. Maka kita ajarkan anak-anak sekolah minggu kita, walaupun mungkin sedang bergumul, ya, sedang sakit, ya, sedang ada masalah yang dihadapinya, supaya tetap bersuka cita, supaya tetap berpengharapan. Jangan bersedih terus, jangan murung terus karena sedang dilanda masalah, karena pensilnya hilang, bukunya hilang, dan lain sebagainya. Ya, mengenangnya. Nah, itu dalam kehidupan anak-anak. Nah, Bapak Ibu silahkan lihat bagaimana situasi di daerah kita masing-masing, di kota, di pedesaan. Ya. Intinya, anak-anak memahami bahwa di dalam duka cita sekalipun, ya, di dalam situasi sakit sekalipun, anak-anak sekolah minggu kita harus mampu bersuka cita. Ya, bersuka cita di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah, ketika kita menghadapi berbagai masalah, ketika anak-anak kita sedang sakit, dia tetap mampu berpengharapan, dia tetap mampu untuk tersenyum. Ya, mengenangnya. Nah, itu untuk tanggal 12. Nah, untuk tanggal 19, ya, ayat 17, Bapak Ibu. Nah, ayat 17, di sini dikatakan tetaplah berdoa. Nah, ketika anak-anak kita sedang dilanda masalah, apa yang mereka lakukan? Ketika dia sedang sakit, apa yang dia lakukan? Ya, ketika dia sedang sedih, ya, apa yang dia lakukan? Ya, mengenangnya. Ini penting. Apa yang mereka lakukan ketika mereka sedang menghadapi suatu masalah? Ya. Apa yang mereka lakukan misalnya ketika mereka dimarahi oleh bapak mamanya? Ya. Ya, walaupun mungkin didisiplinkan oleh bapak mamanya itu karena kesalahan mereka sendiri. Apakah mereka akan, ya, menangis dan lain sebagainya. Tetapi jadi lupa untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, bisa saja, ya, berdoa kepada Tuhan supaya misalnya anak itu memohon bapak mamanya jangan marah lagi, kan begitu. Nah, tentunya anak-anak sudah bisa memahami untuk tetaplah berdoa. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, yang diingatkan, ditekankan dalam hal ini adalah ketika anak-anak sekolah minggu kita itu sedang ada masalah, sesuatu hal yang mereka hadapi, apa yang mereka lakukan. Nah, penulis kitab Tesalonik mengingatkan jemaat Tesalonik tetap berdoa dalam situasi apapun. Baik dalam masalah, baik dalam pergumulan. Tetaplah berdoa. Karena di dalam doa itulah kita bisa mencurahkan apa yang ada dalam hati kita, apa yang sedang kita hadapi, persoalan apa yang sedang melanda kita. Nah, maka kita ingatkan anak sekolah minggu kita. Ketika menghadapi sesuatu hal yang mengkhawatirkan, membuat sedih, hal pertama, jangan lupa untuk berdoa. Ya, mengenangnya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudara,
kembangkanlah di daerah pelayanan kita masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk guru-guru sekolah minggu, tetap tersenyum, bersuka cita. Dan jangan lupa berdoa juga, Bapak Ibu Saudara ya. Ingat, salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru sekolah minggu adalah berdoa, mendoakan anak-anak sekolah minggu yang kita layani. Abang Inang, tetap semangat. Kiranya video ini bermanfaat, berguna untuk membantu persiapan kita. Jangan lupa, penunjang pelayanan kita, alat peraga, gitar, bibel buku ende sekolah minggu, dan lain sebagainya. Salam Sudadesis. God bless you. Non-stop.